90 kita batasi yang di Zoom, yang Facebook sama YouTube ya tidak tahu nanti. Insya Allah kita memberi sesuatu pada pendengar dan pemirsa kita. Luar biasa ini memang. Boleh saya mulai, Pak Sugeng? Silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di acara Bincang Santai yang ketiga dengan judul Ideologi dalam Penerjemahan. Hari ini hari Sabtu 11 Juli 2020. Acara ini merupakan kolaborasi antara Prodi Bahasa Inggris Polinema, Transkomunika, dan Himpunan Penerjemah Indonesia. Saya ingin memperkenalkan pembicara hari ini. Yang pertama adalah Bu Rokhayah Makali dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau HPI, kemudian Mbak Thalia Turizkia atau biasa kita panggil Mbak Lili dari Transkomunika, dan yang ketiga nanti seperti biasa Pak Sugeng Haryanto dari Politeknik Negeri Malang. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa kali ini saya yang jadi hostnya, karena biasanya Mbak Maya. Mbak Maya sedang berhalangan. Moga-moga berhalangannya hanya pada sesi yang pertama, jadi nanti sesi kedua dan ketiga Mbak Maya bisa bergabung dengan kami lagi. Perkenalkan, mungkin nama screen saya Prodi Bahasa Inggris Polinema ya, itu bukan nama asli saya. Nama saya Nadia Hanayim, senang bertemu dengan teman-teman semua. Dan untuk mempersingkat waktu, kita bisa mulai dengan Bu Rokhayah, tapi sebelumnya saya ingin memainkan video dari HPI. Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2019, di Jakarta, kami telah menyelenggarakan 31 pelatihan atau temu wicara dengan dihadiri oleh 1.409 orang peserta. HPI berupaya untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan perguruan tinggi dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi antara akademisi dan praktisi. Hal yang menggembirakan adalah dalam beberapa tahun belakangan, minat mahasiswa terhadap bidang penerjemahan semakin meningkat. Sebagai praktisi, HPI hadir untuk memperkenalkan industri ini kepada para mahasiswa dan dosen, serta memperkaya pengetahuan mereka melalui beragih pengalaman dalam menekuni profesi ini. Tes sertifikasi nasional HPI telah diselenggarakan sebanyak 4 kali, 3 kali di Jakarta dan Malang untuk penerjemah, dan 1 kali di PPSDK Sentul untuk juru bahasa. TSN HPI penerjemah telah diujikan 11 pasangan bahasa asing dan 2 pasangan bahasa Nusantara, yaitu bahasa Jawa dan Sunda. Dalam periode 2017 hingga 2019, sebanyak 117 orang telah lulus menjadi penerjemah bersertifikat HPI. TSN HPI Juru Bahasa baru dilaksanakan untuk pasangan Inggris Indonesia dan sebaliknya. Untuk kali ini, baru 6 peserta yang berhasil lulus. Jumlah anggota HPI saat ini sudah mencapai 3.000 lebih anggota yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan luar negeri. Selama kurun waktu 2017-2019, telah terjadi pertambahan jumlah anggota sebanyak 1.110 orang. Sebagian besar dari para anggota baru adalah anggota muda, yaitu para mahasiswa yang memiliki ketertarikan untuk menekuni profesi ini. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya hari ini. Dan yang pertama akan kita mulai dengan Bu Rokhayah Makali. Dan sebelumnya untuk peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di chat box atau menggunakan fitur raise hand.
Ya, nanti saya dan Mbak Tanti yang hari ini bertugas akan membantu menanyakan pertanyaan tersebut ke pemateri kita hari ini. Kepada Bu Rokhaya, monggo Bu. Sudah unmute, oke. Oh, ya. Jadi saya mulai ya, Bu. Monggo, Ya. monggo Bu. Monggo, ya. Jadi topik kita hari ini yang ditugaskan kepada saya oleh Bapak Dr. Sugeng Haryanto, Bapak Syifu, adalah ideologi dalam penerjemahan. Sebagaimana dikatakan tadi, kerjasama antara Polinema, HPI, dan Transkomunika. Karena saya dan Pak Sugeng kami aktif membantu HPI, membantu Pak Indra dalam hal ini. Ya, oke. Saya mulai saja. Pengantar, sebelum mulai pembicaraan tentang ideologi, maka saya perlu mengantar kita semuanya untuk kembali melihat teks itu adalah perwujudan dari 3 aspek makna. Maksud saya teks yang diterjemahkan ya, ataupun yang sudah hasil terjemahan. Yaitu perwujudan 3 makna, makna referensial, makna interpersonal, dan makna tekstual. Sebagai penerjemah, ketika menerjemahkan suatu teks, maka ketiga aspek makna itu harus sudah dicakup, dicerminkan dalam hasil terjemahan. Apabila tidak tercermin, entah karena makna referensialnya, entah karena makna interpersonalnya, entah karena makna tekstualnya, maka itu akan menyangkut selain kesalahan penerjemahan, juga akan menyangkut kode etik. Nanti kita bicarakan itu ya. Nah, sekarang kita, sekarang kita masuk. Sebelum mulai tentang definisi ideologi, maka saya ingin kita melihat kembali dengan cepat definisi penerjemahan. Saya pilih Newmark dari semua definisi yang ada, karena sebagaimana yang saya garis bawahi, dia mengutamakan makna ya, rendering the meaning of a text into another language in the way that the author intended the text. Jadi saya garis bawahi itu, the author intended the text. Lalu pertanyaan saya atau pertanyaannya, bisakah penerjemah mengubah author's intended meaning? Contohnya misalnya karya Chekhov, Cherry Orchard yang terkenal itu adalah sebuah komedi bagi penulisnya. Lalu diterjemahkan menjadi tragedi. Nah, itu yang nanti juga patut dipertanyakan ya. Tapi yang ini hanya contoh saja. Oke, kita masuk sekarang ke penerjemah dan ideologi. Saya mengambil Hartiman Mason dari bukunya tahun 1997 yang membedakan 2 hal, yaitu The Ideology of Translating dan The Translation of Ideology. Yang dia maksud sebagai the ideology of translating adalah orientasi dasar yang dipilih oleh penerjemah ketika menerjemahkan dalam konteks tertentu atau menerjemahkan teks sebenarnya. Misalnya, apakah dia memilih antara domesticating atau foreignizing, yaitu apakah memilih target oriented ataukah source oriented. Meski sebenarnya tidak hanya itu yang menuntun seorang penerjemah dalam menerjemahkan suatu teks ya. Saya beri catatan di sini bahwa hal ini yang nomor ideology of translating yang sengaja dibuat Jaren translating itu seringkali disebut strategi, tapi dalam pandangan kebahasaan. Nah, dalam pandangan kita hari ini tentang ideologi kita ikut Hartiman Mason ya. Oke. Yang nomor 2, the translation of ideology. Nah, ini didefinisikan oleh Hartiman Mason sebagai mediasi yang dilakukan oleh penerjemah ketika menerjemahkan. Khususnya kalau ada teks sensitif, misalnya teks politik, teks hukum, dan lain-lain. Nanti kita bicarakan selanjutnya. Dan Hartiman Mason itu mendefinisikan mediasi sebagai, saya garis bawahi, sejauh mana penerjemah bisa melakukan intervensi dalam proses menerjemahkan.
Misalnya, apakah dia akan memasukkan juga pengetahuannya, maksudnya, dan tujuan penerjemah. Ya, saya lalu lebih memperjelas lagi, selain mediasi, saya memasukkan intervensi penerjemah. Karena ketika melakukan mediasi yang panjang begitu ya, yang memerlukan hal yang sangat penting, itu bisa terjadi intervensi. Oleh karena itu, di bagian-bagian berikut disajikan beberapa contoh hasil terjemahan dengan berbagai macam mediasi. Saya sebut juga dan intervensi ke teks sumber sebelum diterjemahkan justru. Nah, mediasi ini, kalau saya terlalu cepat, mohon. Mediasi ini bisa dianggap sebagai the voice of the translator. Dalam banyak hal, mediasi itu mengungkap inisiatif atau motif yang mendasari pilihan penerjemah. Misalnya, apakah memilih suatu kata yang sebenarnya merupakan persamaan daripada yang lainnya, atau yang satu lebih keras nadanya, misalnya. Mediasi tersebut juga menyingkapkan pandangan penerjemah mengenai penerjemahan. Bagaimana ia memandang bahasa sumber, yaitu BSU, termasuk apakah ada tujuan-tujuan ideologis yang ingin dicapainya ketika menerjemahkan. Nah, di sini saya langsung masuk saja ya ke mediasi. Saya pakai di sini sebuah contoh yang saya sebut contoh foreignizing 1, yaitu source oriented. Ya, karena saya tadi lupa menyebutkan yang dalam hal ini source-nya bahasa Inggris, lalu teks sasarannya adalah bahasa Indonesia ya. Nah, dalam contoh foreignizing 1 ini kita bisa melihat bahwa teks ini tentang crown of thorns atau ya crown of thorns. Mungkin saya baca saja. Some scientists believe that the discovery of crown of thorns spines in old reef sediments indicates that population explosions have occurred from time to time in the past before humans became a factor in reef ecology. Ketika kami menerjemahkan bersama waktu itu di Pusat Penerjemahan Salemba, itu crown of thorns mau dibiarkan sehingga terjadi foreignization. Waktu itu belum disebut foreignizing ya, kami menyebutnya terjadi pengasingan, ataukah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, lalu kami agak berdebat sedikit. Kalau pembacanya itu ahli di bidangnya, atau pembaca umum tapi sudah paham bahwa ini tentang jenis ikan, ya, yang disebut crown of thorns, dalam endapan karang tua atau tentang karang lah ini ya. Lalu akhirnya kami putuskan crown of thorns bakal bisa dipahami oleh pembaca umum meskipun tidak paham tentang ilmu biologi misalnya dari konteksnya. Tapi kalau ini diterbitkan untuk pembaca khusus yaitu bidang biologi kelautan, maka biarkan saja crown of thorns daripada diterjemahkan menjadi ikan berduri atau apa, saya lupa perdebatannya waktu itu. Anyway, yang ingin saya tunjukkan di sini, kalau merujuk kembali ke teori tentang mediasi tadi, menurut menurut Hattem and Mason, seberapa jauh katanya ya. Nah, jadi di sini dalam contoh kita kali ini tentu saja mediasinya itu minimal. Sehingga terjadi foreignizing untuk satu istilah saja, crown of thorns. Nah, yang ini beda ya. Mediasi juga, saya sebut aja ini contoh foreignizing yang kedua, yaitu source oriented. Nah, dalam seluruh buku, yang terjadi adalah sebentar, maaf, saya membuka catatan saya. Seluruh buku itu terjadi
peminjaman, source oriented seperti ini. Sehingga waktu berguru saya katakan begini, waduh, membaca hasil terjemahan Harry Potter dalam bahasa Indonesia ini seperti berjalan di jalan makadam, geronjal-geronjal gitu ya, bahasa Jawanya. Banyak sekali bahasa Inggris yang dibiarkan, yang sebenarnya bisa, misalnya dalam contoh kita ini, Mr. and Mrs. Dursley bisa tuan dan nyonya misalnya. Lalu alamatnya ini, dia. Ya, alamatnya Private Drive sebenarnya bisa diterjemahkan atau bukan. Maksud saya ada nomornya, number 4 itu bisa diletakkan di belakangnya, Private Drive atau jalan private nomor 2, nomor 4 misalnya. Tapi oleh penerjemahnya dalam teks sasaran ini, kita lihat sendiri, Mr. and Mrs. harus tetap dibiarkan begitu. Lalu number 4, meskipun number sudah diterjemahkan menjadi nomor, nah nomor 4 itu tetap diletakkan di depan frasa nama jalan. Jadi waktu itu, karena ini sebenarnya adalah dalam daftar referensi saya sebut ya, ini sebenarnya yang meneliti adalah mahasiswa saya di S2 Translating di UNSW lama yang lalu. Lah saya katakan, tolong cari penerjemahnya, tanya kenapa terjadi foreignizing begitu banyak. Dalam catatan ini saya tulis hampir di seluruh novel banyak terjadi foreignizing seperti itu. Nah, ternyata ketika penerjemahnya dihubungi, dia mengatakan bahwa itu adalah keharusan dari penerbit. Ada daftar yang tidak boleh diterjemahkan. Bahkan ada kata-kata bonfire night. Kita kan punya bonfire itu bahasa Indonesianya kan api unggun misalnya, malam api unggun biasanya kalau ada pramuka gitu ya dulu. Nah, ternyata tidak boleh diterjemahkan. Bonfire night ya tetap bonfire night. Banyak lagi seperti itu yang lain. Ternyata ada daftar yang tidak boleh diterjemahkan. Nah, makanya di sini saya sebut sebagai kuasa penerbit atau power. Jadi sebenarnya meskipun seorang penerjemah itu punya keinginan untuk menerjemahkan begini, begitu misalnya, atau untuk melakukan foreignizing atau melakukan domesticating misalnya, ternyata tidak bisa demikian saja gitu. Ada batasan kuasa yang power, biasanya power ya. Jadi saya sebut saja kuasa. Kuasa penerjemah dalam hal ini berhadapan dengan kuasa penerbit. Kalau penerbit mengatakan jangan diterjemahkan, ya jangan. Oke, lanjut. Oh, yang ini saya beralih sekarang ya. Kalau yang tadi kita melihat TSU dan TSA, teks sumber dan teks sasaran. Yang kemudian saya hubungkan dengan mediasi yang disebut tadi oleh Hattem and Mason. Kali ini yang saya sarankan untuk digunakan istilah lain yaitu intervensi. Mengapa saya sebut intervensi? Karena penerjemah itu melakukan intervensi terhadap teks sumber sebelum diterjemahkan. Yang terus terang saja ya tetap seperti yang dibatasi oleh Hattem and Mason tadi, termasuk dalam The Ideology of Translating. Nah, dalam hal ini yang diutamakan intervensinya oleh penerjemah adalah terhadap teks sumber. Nah, ini juga waktu itu kami menerjemahkannya di Pusat Penerjemahan di Jakarta ya. Kalau dilihat, saya menyebutnya teks sumber yang tidak runtut. Contohnya ini nama proyek, sudah dalam bahasa Inggris kalau judulnya ini. Institutional Development for Enhancing the Role of Women in Eastern Indonesia. Jadi topiknya atau kalau disebut temanya, theme atau topik comment, topiknya ini institutional development. Jadi fokusnya pada development. Tapi mari kita lihat
teks sumbernya. Daerah Indonesia bagian timur adalah daerah yang pembangunannya, ya saya garis bawahi. Jadi topiknya seperti judulnya itu, yaitu pembangunan, ya. Pengembangan pembangunannya relatif lebih lambat dibanding yang lain, terutama dalam peranan wanita. Jadi peranan wanita. Lalu kalimat yang kedua, topik kalimat itu berubah. Masalah yang dihadapi wanita adalah, jadi sekarang berubah, bukan pembangunan atau bukan pengembangan pembangunan, tapi wanita. Masalah yang dihadapi wanita adalah ketidakseimbangan gender, kemiskinan, isolasi, rendahnya pendidikan, dan lain-lain. Lalu kalimat ketiga, serta kebutuhan wanita. Nah, kami waktu itu, saya sebagai penerjemah utama waktu itu, bingung ya, ini yang akan diterjemahkan itu apakah tentang pengembangan, pembangunan, atau wanita, atau kebutuhan wanita, topik utamanya. Atau kalau menurut teorinya di awal tadi, apakah ini dari segi makna referensialnya itu apa? Nah, lalu sesudah kami bicarakan ke sana kemari, akhirnya kami anggap topik utamanya adalah seperti judul, yaitu development. Maka sesudah dipermak, sudah melakukan intervensi, maka begini bunyinya. Sesudah TSA-nya sesudah TSU-nya diintervensi, lalu digunakanlah atas sasaran seperti ini. Sehingga kalau kita lihat, yang saya garis bawahi ya, development saya garis bawahi itu lebih kohesif. Memang tetap tentang peran wanita, tapi kemudian hasil terjemahannya itu lebih kohesif dibandingkan dengan teks sumbernya. Karena sekarang berpusat pada development. Ya. Kita lanjut sekarang. Nah, intervensi saya beri contoh 2. Jadi yang saya maksud intervensi itu berarti, maksud saya sebelum diterjemahkan, sebelum melakukan mediasi, seorang penerjemah melakukan intervensi dulu. Saya mengartikannya bahwa intervensi itu adalah teks sumbernya. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah bagian dari buku tentang budaya Indonesia. Yang kebetulan topik khususnya waktu itu adalah tentang lamaran ya, menjelang pernikahan. Lalu kalau kita lihat teks sumbernya itu, saya garis bawahi, bila seorang gadis berkenan di hati seorang pemuda, maka ia memberitahu orang tuanya untuk melamar pujaan hatinya itu. Orang tua si jejaka kemudian mengadakan lamaran kepada orang tua si gadis. Nah, catatan saya tulis di bawah, seorang gadis dalam kalimat ini ada dalam posisi subjek secara gramatikal. Ya. She is a grammatical subject. Tapi secara semantik bukan subjek kalimat dia. Karena dia tidak melakukan apa-apa, gadis berkenan di hati seorang pemuda. Maka ia memberitahu orang tuanya, kalau kurang hati-hati, kalimat di baris kedua, maka ia itu bisa dianggap merujuk ke grammatical subject seorang gadis. Apalagi kalau penerjemahnya bukan orang Indonesia asli misalnya ya. Oleh karena itu, penerjemah melakukan intervensi. Dalam budaya di Indonesia, tidak mungkin seorang gadis itu minta dilamarkan kepada pemuda. Jadi tidak mungkin kan seorang gadis bilang kepada orang tuanya, Bu, Pak, tolong lamar si Tono untuk saya. Ya kan tidak mungkin toh ya. Jadi oleh karena itu maka subjek semantik yang bukan subjek gramatikal ini bisa diganti. Dengan demikian pemuda suka kepada seorang gadis, maka ia memberitahu orang tuanya. Jadi kemudian terjadi intervensi linguistik dan kultural, karena tidak mungkin gadis melamar atau keluarga gadis melamar. Intervensi kultural ya, intervensi linguistiknya menempatkan pemuda di depan. Ya. Mari kita lanjut. Oh maaf, jadi saya kembali dulu. Jadi sesudah dilakukan intervensi yang kedua ini sebagai contoh, yaitu melakukan intervensi linguistik dan kultural, maka barulah diterjemahkan. Tapi saya tidak
letakkan teks Inggrisnya di sini. Kita lanjut saja sekarang. Oh, itu berarti tadi saya berfokus kepada intervensi dan foreignizing ya. Selanjutnya mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk masuk ke domestikasi. Tadi saya juga belum mendefinisikan foreignizing ya, karena sudah sore saya pikir sudahlah, pokoknya source oriented. Nah, sekarang domestikasi, maaf. Sebelumnya kita sudah membicarakan tadi bahwa ideology of translating itu adalah orientasi dasar yang dipilih penerjemah. Yakni antara lain apakah dia akan melakukan penerjemahan karena proses ya, secara source oriented atau target oriented, yaitu domesticating. Dalam contoh-contoh sebelumnya kita sudah membahas foreignizing. Dan yang berikut ini kita lanjut ke domestikasi. Tapi mari kita lebih dulu melihat domestikasi. Saya dari awal tadi, mohon maaf saya kembali dulu. Dari awal tadi saya lupa mengatakan bahwa saya tidak akan banyak memasuki teori, lebih banyak contoh-contoh meskipun memasuki teori sedikit di sana-sini ketika diperlukan. Ya, jadi dalam hal ini kita akan masuk ke teori sedikit. Dalam contoh-contoh domestikasi nanti, kita akan membahas penerjemahan umum, ya selain juga sensitive text yang menyangkut ideologi politik serta bagaimana kaitannya dengan kode etik penerjemah. Mohon maaf pada Bapak dan Ibu dan terutama kepada teman-teman di HPI yang sudah mendengar contoh saya ini. Tapi nanti saya akan berbicara juga tentang proses yang menyangkut kode etik tersebut dan apa yang sudah saya lakukan waktu itu. Sehingga di HPI dalam latihan-latihan, dalam pembicaraan umum sebagai penerjemah profesional, itu bisa dibicarakan lebih lanjut saya kira. Dalam kongres juga kemarin sudah dibicarakan ya. Nah, maaf saya kembali. Selain membicarakan contoh-contoh yang saya sebut itu, contoh-contoh domestikasi, kita juga akan membincangkan hasil terjemahan teks hukum yang memerlukan jenis intervensi berbeda. Saya sebut berbeda karena hasil terjemahannya itu tidak cukup bisa untuk dirilis sebagai hasil terjemahan. Saya sebut saja ini intervensi khusus, yaitu pentingnya penyunting. Meskipun kita tidak akan melakukan hal itu. Nah, maaf. Nah, berikut tentang domestikasi ya. Pertanyaan besar atau pertanyaan penting adalah kita itu dalam menerjemahkan apakah melakukan domestication ataukah cultural communication. Sebagaimana contoh teks budaya tadi ya, itu kita melakukan dua-duanya ya, domestication dan cultural communication. Nah, mengapa bisa terjadi demikian? Karena BASNet misalnya menyebut domestication itu acculturation. Tapi mungkin karena teks-teks yang diterjemahkan banyak yang menyangkut budaya ya. Lalu foreignization have been used to refer to macro ideologies. Jadi ideologi makro yang sudah kita sebut tadi, maaf kalau ada pengulangan ya, author center dan target center. Nah, saya ingin menyebut juga Venuti. Venuti dalam bukunya The Translator Invisibility tahun 1995 menggunakan domestication dalam kaitannya dengan foreignization ya. Jadi dia tidak menggunakan acculturation seperti BASNet. Sehingga cakupan maknanya lebih luas. Saya lanjut. Nah, domestication ini yang saya sebut tadi waktu itu. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah pernah mendengar tentang hal ini. Jadi ini tentang ideologi, ada menyangkut ideologi politik ya. Maaf saya membuka halaman saya dulu supaya karena ada hal lain yang akan saya sebut. Baiklah, ini sudah lama yang lalu ya, sebelum Timor Timur merdeka menjadi Timor Leste sekarang. Waktu itu ada sebuah buku berjudul Australian Geography yang cukup tebal, saya lupa berapa halaman, yang
didanai oleh pemerintah Australia untuk hasil terjemahan Indonesianya itu digunakan di Indonesian high schools supaya sebagai pengenalan terhadap Australia sebagai negara tetangganya. Ya, nah ketika saya diminta menerjemahkan seluruh buku itu, saya sanggupkan ya, dan mereka teks aslinya itu Indonesian Geography ditulis oleh 3 penulis yang berasal dari 3 universitas yang berbeda. Karena bidangnya di dalamnya itu berbagai hal ya, tentang tidak hanya geografi fisik, tapi tentang sejarah dan sebagainya di dalamnya itu. Kemudian ada sebuah bagian yang bunyinya begini. When Indonesia annexed the former Portuguese colony of East Timor in 1975, many Australians understood this as part of the process of decolonization. Other Australians were unhappy with the situation, believing that East Timor should become an independent country. Jadi ini menunjukkan ideologi penulis, 3 orang penulis itu, bahwa waktu itu, tahun 75, Indonesia melakukan aneksasi. Annexed itu kan sangat keras ya, makna referensialnya itu mengambil, makna interpersonalnya itu mencaplok, ya, supaya lebih keras dari segi pembaca dan penulisnya itu. Lalu demikian, referensial dan interpersonalnya ya, keras sekali. Nah, saya sebagai penerjemah tentu saja memperhatikan 3 aspek makna tadi. Makna referensial saya ambil, makna interpersonal yang keras saya ambil, karena when Indonesia took the former, bukan hanya sekedar took, annex itu keras. Jadi saya terjemahkan semuanya, ideational, interpersonal, dan tekstual ya. Nah, oh maaf, sebentar. Oh ya, jadi inilah terjemahan saya waktu itu. Ketika Indonesia mencaplok Timur Timur, bekas koloni Portugis, di tahun 75, oh ada koma harusnya Portugis, maaf, di tahun 75, banyak orang Indonesia yang melihatnya sebagai proses dekolonisasi. Banyak orang yang beranggapan bahwa Timur Timur seharusnya menjadi negara yang merdeka. Nah, pertanyaan saya, perlu diubahkah supaya sesuai dengan ideologi politik Indonesia? Karena Indonesia kan tidak menganggap itu pengambilan, apalagi pencaplokan. Itu kan Timur Timur berintegrasi ke Indonesia, kan begitu ya. Saya tidak berpikir tentang itu karena saya setia kepada teks aslinya. Tapi suatu hari saya ditelepon oleh Duta Besar Indonesia di Canberra. Ibu Rahaya masih pegang paspor hijau ya? Iya Pak. Kenapa Pak? Masih Indonesia ya? Iya Pak. Lah kok terjemahannya begitu? Ha? Terjemahan apa Pak? Itu geografi Indonesia. I read it from cover to cover. Saya baca dari depan sampai halaman akhir. Ya, terus kenapa Pak? Lah masa enggak tahu bahwa Indonesia itu bukan mencaplok Timur Timur, tapi Timur Timur berintegrasi. Nah, jadi ideologi Indonesia adalah Timur Timur berintegrasi. Ini contoh yang penting sebenarnya, mohon maaf saya berpanjang-panjang, karena kemudian saya katakan, saya tidak berani mengubah, Pak. Saya hanya penerjemah, bukan penulis asli. Tidak bisa saya ubah begitu saja. Ya sudah, terserah. Buku itu tidak bakal bisa dipakai di seluruh Indonesia. No way, katanya. Hah? Masya Allah, hanya untuk kalimat, atau hanya untuk paragraf pendek itu saja tidak bisa? My goodness. Begini, Pak, saya tidak punya kuasa untuk melakukan itu sebagai penerjemah. Tidak boleh. Saya menghubungi penulisnya. Ya, silakan, katanya. Saya tunggu. Nah, saya hubungi penulisnya, mereka bertiga rapat, dan the 3 of them, you know what they said? No, Rahaya. It's annexation, not integration. Ya udah, saya bilang. Your book will not be used wherever in Indonesia, never ever. Meskipun sudah banyak duitnya dikeluarkan nanti dengan dana dari pemerintah Australia, ya forget it. So what do you suggest? Ya ikut ideologi Indonesia, saya bilang. Ya kalau netral bisa enggak? Ya boleh masuk. Ketika Timur Timur masuk ke Indonesia, ya bolehlah. Ya, tapi kan seluruh paragraf itu tentang ini. Nah, kemudian akhirnya, supaya saya tidak melanggar kode etik, saya minta mereka secara tertulis mengubah itu, ketiga orang itu. Akhirnya disepakati, baiklah,
Sehingga saya tidak melanggar kode etik ya sebagai penerjemah karena sudah ada versi barunya. Begitu ceritanya. Jadi sebagai penerjemah, Bapak-bapak dan Ibu adik-adik yang penerjemah baru mungkin kalau terperosok ke dalam hal begini berada di antara pelanduk di antara dua gajah, ya kembali kepada penulis aslinya tentu saja. Contoh yang lain, beberapa lama yang lalu ada teman penerjemah yang bersama-sama saya menerjemahkan, lalu Laut Cina Selatan. Rohaya katanya, Indonesia kan memakai Natuna, pakai Natuna aja ya, Natuna Utara. Saya bilang, loh, sungguh dulu ini ngomong tentang batas kontinental, lepas landas batas kontinental apa gimana? Kalau umum Laut Cina Selatan mau diterjemahkan Pulau Natuna atau Natuna Utara ya jangan. Kan sebenarnya yang berhubungan dengan Indonesia Natuna Utara, begitu. Jadi ini juga sebuah contoh ya supaya jangan terjadi pelanggaran kode etik begitu. Maaf. Salah. Nah, yang ini saya sebenarnya sangat tidak ingin membahas. Kalau boleh saya ingin lompati saja ya supaya tidak terlalu lama memakan waktu. Yang saya utamakan hanya selain tidak kohesif, padahal ini teks hukum ya, wan prestasi yang saya cetak tebal di atas itu di bawah diterjemahkan kelalaian, tidak konsisten. Sebuah teks hukum ya tidak boleh begitu ya. Lalu yang merah penerjemah menambahkan dalam kurung seperti itu atau tanggal dalam kurung. Penerjemah kan tidak boleh melakukan itu. Lalu yang biru itu berasal dari compound interest kalau tidak salah. Maksudnya itu bunga berganda. Diterjemahkan bunga majemuk ya misalnya. Hasil terjemahan seperti ini menurut saya diperlukan intervensi lain. Betul-betul diubah sama sekali atau tentu saja penyuntingan besar. Ya, saya tinggalkan saja itu ya. Nah, ini pertanyaan saya. Cultural communication or domestication ini diambil dari bukunya Mona Bega ya. Saya gunakan sebagai contoh karena nanti ada penerjemah Indonesia yang menggunakan hal serupa. Menggunakan cara menerjemahkan yang serupa. Ini tentang Sadat. Lalu di kalimat terakhir yang saya garis bawahi, the example of Truman was always present in my mind. Jadi penulis teks sumber ini menemukan kata Truman. Ini sebenarnya ke dalam bahasa Arab. Lalu rupanya penerjemah ini menganggap bahwa masyarakat yang akan membaca terjemahannya itu tidak paham Truman itu siapa. Jadi coba kita lihat. Oh maaf, salah lagi. Nah, Truman tetap di situ. Tapi yang merah semuanya itu dia tambahkan. Translation from Arabic ya. Semuanya ditambahkan. Siapa Truman itu? Truman itu adalah yang menjadi presiden sesudah Franklin Roosevelt, bla 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 sampai segitu panjangnya tambahannya itu. Nah, sekali lagi kode etik penerjemah di sini dipertanyakan. Boleh tidak? Penerjemah punya kuasa untuk itu tidak, meskipun dia lebih banyak tahu tentang Truman daripada pembaca umum yang lain. Nah, itu yang mungkin akan terjadi seperti saya tadi ya, harus menghubungi penulis aslinya. Nah, ini ada lagi. Dari buku aslinya, source language-nya, Animal Farm oleh George Orwell, penulis yang amat sangat terkenal itu. Diterjemahkan menjadi peternakan binatang oleh Mahbub Junaidi, almarhum. Pak Mahbub itu seorang ya aktivis, politisi, dan sebagainya. Teksnya ini, we are born, we are given just so much food, bla bla bla. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bagaimana seorang penerjemah melakukan mediasi yang amat sangat panjang nanti. Sama seperti yang ditulis di siapa tadi, Mona Bega. Oke, mari kita lanjutkan hasil terjemahan dia. Jadi hasil terjemahannya menjadi segini panjangnya. Kita dilahirkan, kita dijejali makanan supaya kita bisa bernapas, kita dijejali makanan hanya sekedar supaya kita sanggup dipaksa bekerja dan sebagainya. Ya, kalau saya boleh kembali sebentar saja ke teks sumbernya, ya teks sumbernya, hanya satu paragraf pendek itu, tapi hasil terjemahannya ini masih berlanjut, coba saya lanjutkan. Nah.
ada kata digorok dengan cara-cara keji, kita berpulang ke alam baka tanpa mampu menangisi nasib, begitu ya. Mengapa demikian? Analisis awal adalah harus melihat latar belakang penerjemah. Bagaimana bisa memasukkan ideologi penerjemah ke dalam itu, dan bagaimana beliaunya ini menanggapi atau melakukan intervensi kepada source language-nya atau teks sumbernya. Saya katakan itu intervensi karena segitu panjangnya. Meskipun mediasinya itu panjang dan tetap disebut mediasi oleh siapa? Hatim and Mason, saya menyebut beliau melakukan intervensi dulu kepada teks sumber. Yaitu karena Animal Farm ini adalah sebenarnya sebuah novel tentang fasisme, tentang otoritarianisme, ya, tentang pemerintah yang otoriter, yang digambarkan di situ sebagai binatang ini, hewan itu, begitu ya, yang dipandang oleh Pak Mahbub Junaidi sebagai gambaran tentang keotoriteran dan fasisme. Lalu beliau memasukkan ideologinya itu dengan memasukkan konsep-konsep itu dalam konteks Indonesia, saya kira ya. Tapi harus lebih banyak diteliti lagi. Saya hanya menyebutnya sekilas, menganggapnya demikian. Ya, saya lewati saja hasil terjemahan Pak Mahbub. Oh, maaf. Saya kembali ke Animal Farm itu dulu sedikit. Di Indonesia, novel Animal Farm itu ada 5 versi terjemahan Indonesia. Salah satunya Pak Mahbub Junaidi. Yang paling akhir itu diterjemahkan oleh Dr. Bakti Sumanto, dosen UGM sebelum beliau meninggal. Itu yang baru diterbitkan ya. Jadi 2 itu yang paling saya ingat, dan semuanya ada 5. Karena memang itu sebuah sebuah mahakarya. Jadi saya lanjutkan ya. Kurang sedikit, mohon maaf saya terlalu panjang mengambil waktu. Jadi saya ringkas sekarang, ringkasan domestik makna dan pengasingan atau foreignization. Tadi saya tambahkan kata pengasingan karena dulu pernah saya sebut pengasingan. Lalu oleh teman-teman penerjemah di Salemba disebut, jangan pengasingan itu nanti diasingkan kemana yang berjauhan dari manusia. Oh ya deh, tapi saya letakkan aja di sini. Barangkali ada yang setuju. Jadi domestikasi makna dalam penerjemahan merupakan pilihan penerjemah yang melibatkan kuasa yang bisa diberikan kepada penerjemah. Namun seringkali power atau kuasa tersebut ada di tangan penerbit atau di tangan penulis teks asli. Sehingga waktu Chekhov yang menganggap teksnya itu adalah komedi diterjemahkan menjadi tragedi, dia protes. Seperti halnya karya di Indonesia, karya Pramudia Anantatur ada yang dirubah sedikit begitu ya. Beliau ditanya, loh bagaimana kok berubah? Apa Pak Pram tidak marah? Loh enggak. Saya kalau sudah membuat karya itu lepas ke masyarakat, terserah masyarakat mau dibuat apa. Tapi Chekhov marah, protes. Nah, lalu saya sebagai ringkasan saya tulis di paragraf 2, ada juga kasus-kasus cultural translation yang dekat dengan domestikasi, namun dengan perbedaan efek. Misalnya yang terkait Orientalism, tidak saya bahas di sini. Karena saya pernah menulis tentang Orientalism itu, tapi oleh penerbit jurnal itu ditolak mentah-mentah. Saya sebut aja ya, tidak tertulis di situ. Yaitu sebuah puisi oleh Tuti Herati Nurhati diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seorang penerjemah Inggris terkenal. With due respect, saya protes sebenarnya dengan hasil terjemahannya. Dalam teks aslinya itu, dalam puisinya ada tertulis begini, jejer-jejer ngagem sinjang. Itu tentang pernikahan ya. Pengantin diikuti oleh keluarga jejer-jejer ngagem sinjang. Yang tidak mengerti bahasa Jawa itu artinya berjajar dengan menggunakan kain panjang. Lah, jejer-jejer ngagem sinjang itu bagi saya sebagai orang Jawa itu menunjukkan kebersamaan ya, kebersamaan, kekeluargaan. Lah, diterjemahkan menjadi apa coba? Tintinabulation of the gongs. Jadi seolah-olah bagi penerjemah yang kebetulan penerjemah asing orang Australia apa orang Inggris saya lupa ya.
diterjemahkannya itu seolah-olah apa jejer-jejer ngagem sinjang itu hanya tontonan, bunyi gong yang membuat dia kupingnya budek apa-apa gitu ya. Jadi saya protes keras. Saya tulis dalam sebuah hasil riset, ditolak oleh editor, tidak mau menyebutnya sebagai orientalism karena itu tidak saya sertakan di sini, hanya saya sebut. Saya kira begitu, Bu. Ibu moderator, mohon maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih Bu Rokaya untuk pemaparannya. Saya jadinya juga belajar karena saya juga ngajar translation di kampus. Ada pertanyaan ini Bu. Iya, ada 3 pertanyaan, tapi nanti saya tanyakan satu aja dulu karena waktunya juga sudah jam segini. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Igede Oinada. Pertanyaannya adalah, dari 3 aspek makna pada slide pertama tadi, author's intended meaning termasuk yang mana? Mohon penjelasan mengenai makna interpersonal dan makna tekstual. Itu. Oh ya, baik. Saya pakai aja sebuah contoh yang Murad-Marid tadi itu ya. Jadi ini makna referensial sudah jelas ya Pak, teks hukum. Dan ini tentang pembayaran angsuran bunga dari 2 baris pertama sudah kelihatan kan ya. Nah, dari segi makna interpersonal tentu saja harus, karena ini sebuah teks hukum, maka penulis dan pembacanya tentu yang paham tentang hukum, sehingga bahasanya itu harus sedemikian rupa seriusnya begitu ya. Sehingga misalnya tambahan merah-merah dalam kurung itu ya tidak boleh. Boleh saja seorang penerjemah melakukan hal itu kalau ini bukan teks hukum. Dalam arti begini, mungkin penerjemah menganggap ini pembaca hasil terjemahan saya belum tentu paham bahwa yang terjadi ini adalah soal menepati pembayaran bunga misalnya ya, sehingga dia tambahkan dalam kurung no. Nah itu termasuk makna interpersonal tambahan begitu ya. Artinya, hubungan saya sebagai penerjemah dengan pembaca hasil terjemahan itu perlu saya perjelas, sehingga diperjelasnya dengan tambahan dalam kurung misalnya ya. Dari segi makna tekstual meaning ya nampak sekali yang bergaris bawah itu aja coba. One prestasi di baris pertama, lalu kelalaian di bawah. Saya cetak tebal juga dengan garis bawah. Loh, seorang penerjemah teks hukum selain tidak boleh menambahkan, ya dari segi cohesiveness, ya, jangan begini, sekali dipakai one prestasi di bawah ya one prestasi begitu ya. Itu yang mudah-mudahan menjawab pertanyaan itu. Begitu, Bu. Oke. Terima kasih Bu Rokaya. Untuk Bapak Ibu yang lain yang sempat mengajukan pertanyaan, sebenarnya untuk Bu Rokaya ini masih ada 2 pertanyaan lagi, cuman mengingat waktu sudah jam sekian, kami memutuskan untuk lanjut ke presenter yang kedua, karena nanti pertanyaan ini semua jangan khawatir, semua pertanyaannya akan dijawab. Nanti akan dijawab setelah acara di blog kami, nanti akan diinformasikan oleh Mbak Tanti. Oke. Mohon maaf Bu Rokaya, bisa stop share? Saya akan memperkenalkan Mbak Lili. Oh iya, maaf, saya lupa caranya. Tunggu ya, sabar. Oke, thank you. Oke, pemateri yang kedua, Mbak Tali Aturizkia dari Transkomunika yang akan menyampaikan tentang ideologi dalam penerjemahan dalam praktek sehari-hari. Sebelum Mbak Lili memulai presentasinya, saya akan memainkan video dari Transkomunika. Bentar, saya mencari videonya. Oke. Oops.
Oke, terima kasih teman-teman masih bersama kami semua ya. Dan untuk sesi yang kedua ini akan saya persilahkan Mbak Lili untuk membagikan screen-nya dan memulai pemaparannya. Siap, terima kasih Mbak Nadia. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Terima kasih. Sebelumnya salam kenal. Saya Talia Turiskia atau biasa dipanggil Lili. Hari ini saya mewakili Transkomunika dalam sesi webinar Bincang Santai 3 kali ini. Sebelumnya Transkomunika Research and Training Institute itu adalah divisi baru dari Transkomunika Kencana yang usaha utamanya itu bergerak di bidang terjemahan, voice over, translation, dan subtitling seperti itu. Baik, hari ini saya kebagian untuk berbicara tentang bagaimana sih prakteknya ideologi penerjemahan dalam keseharian kita, khususnya di dalam industri terjemahan. Di sini ada saya sebutkan forenisasi dan domestikasi. Alhamdulillah sudah banyak dibahas sama Bu Rohaya Makali. Jadi kita mulai saja. Kalau misalnya kita mulai dengan satu istilah ini, password. Mungkin Mbak Nadia bisa bantu saya. Kalau ada istilah ini, kira-kira terjemahnya apa nih? Kata sandi. Oke, great. Terima kasih Mbak Nadia. Betul, password ini terjemahannya kata sandi, salah satu opsinya. Karena kita bicara tentang industri terjemahan, nah ini dia beberapa dari opsi terjemahan yang bisa kita gunakan untuk istilah password sendiri, kata sandi, sandi, kode sandi, password, seperti itu. Kaitannya dengan forenisasi dan domestikasi, tadi kan karena sudah dibahas sama Bu Rohaya, kita lanjut saja. Ideologi penerjemahan itu, ringkasnya prinsip tentang betul salah atau baik buruknya hasil terjemahan kita nanti. Sedangkan kalau kita bicara tentang industri terjemahan, maka tentu tidak lepas dari banyak klien atau beragam klien, tentunya dengan berbagai kepentingan atau kemauan, beragam pula materinya dan target pembaca atau penggunanya. Begitu. Seperti contoh tadi, dengan satu istilah password saja, maka ada minimalnya 4 opsi terjemahan. Kata sandi, sandi, kode sandi, dan password itu sendiri. Lalu bagaimana sih, lalu bagaimana sih kita tahu maunya klien? Kan nggak mungkin kita menebak-nebak. Ini pas, misalnya kita dapat teks ini enaknya diterjemahkan apa, sandi, kata sandi atau apa? Dalam industri terjemahan itu kita kenal yang namanya style guide. Nah, di style guide ini biasanya dalamnya itu udah dijelaskan target pembacanya siapa atau penggunanya siapa. Jadi kira-kira gaya bahasa dan penulisan yang cocok dan sesuai dengan mereka itu seperti apa. Nah, ini biasanya untuk kerjaan yang volumenya besar dan atau yang berkelanjutan. Next, ada instruksi. Kadang kita tidak ada style guide dari klien, tapi kemudian biasanya kita dikasih instruksi. Instruksi ini tidak selengkap style guide tentunya, tapi biasanya kalau misalnya ada teks-teks atau istilah-istilah yang perlu perlakuan khusus, kayak contoh di penerjemahan novel Harry Potter tadi, nah di sini biasanya disertakan daftar DNT atau daftar don't translate them, kayak gitu. Nah biasanya ini kita harus ikuti sesuai keinginan klien. Next ada translation memory dan term base. Nah, gimana kalau nggak ada style guide, nggak ada instruksi yang lengkap dari klien? Biasanya kita dapat yang namanya translation memory sama term base. Nah, di situ kita bisa manfaatkan, nanti kita bisa lihat gaya pekerjaan sebelumnya seperti apa. Nanti bisa kita terapkan di situ. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang industri terjemahan, tentunya kita akan bekerja sama dengan beberapa penerjemah. Kadang pekerjaan yang sama dikerjakan oleh beberapa orang. Ya, untuk mempertahankan konsistensi itu, kita biasanya mengandalkan yang namanya translation memory dan term base. Next, kalau misalnya nggak ada, itu semua style guide instruksi nggak ada, translation memory term base nggak ada, terus kita ragu-ragu.
kita bisa tanya ke klien, karena nerjemahkan itu nggak sama dengan ujian yang nggak boleh toleh kanan kiri gitu. Kita selalu bisa, kalau misalnya ada yang ragu-ragu, kita bisa selalu tanya ke klien. Lalu seperti apa sih perwujudan ideologi penerjemahan klien? Nah, ini dia. Preferensi klien yang perlu kita perhatikan. Saya mencantumkan 6 poin di sini. Pertama, keyword atau kata kunci, nama dan jabatan, akronim, tanda baca, UI atau user interface, lalu kalimat atau teks. Ini kita akan bahas satu persatu. Pertama, yang akan kita bahas tentang keyword. Keyword, dari pengalaman saya, ada 2 pendekatan yang dipilih oleh klien. Misalnya dalam contoh ini, celebration, Christmas, Easter, Halloween, holidays, New Year, Thanksgiving, vacation. Nah, kalau di sini alternatif satunya bisa begini terjemahannya. Seperti yang kita tahu, holidays, vacation itu semuanya artinya liburan. Kira-kira ada nggak sih padanannya dalam bahasa kita selain liburan? Kalau misalnya nggak ada, kita boleh membuangnya. Tidak perlu diterjemahkan semua diulang-ulang. Itu ada klien yang preferensinya seperti itu. Ada alternatif yang kedua, jadi nggak apa-apa diulang-ulang, yang penting itu tidak berurutan, seperti itu. Dalam alternatif kedua itu ada kata liburan diulang 3 kali, tapi posisinya itu tidak berurutan. Jadi ada kata lain yang menyelanya, seperti itu. Next, kita bahas tentang nama dan jabatan. Apakah nama dan jabatan harus selalu diterjemahkan? Misalnya dalam contoh ini, Sammy immediately reports a suspicious email he received to Jenny, a chief information risk officer at his company, seperti itu. Nah, dalam penerjemahan nama dan jabatan itu biasanya ada 2 pendekatan. Kalau misalnya itu nama umum atau nama fiktif, kita boleh melokalkannya, melakukan kalau istilahnya tadi adalah, jadi lupa ya, domestikasi. Nah, seperti ini, yang ini tidak dilokalkan, tidak mengalami domestikasi. Ini tetap menggunakan yang sesuai teks sumber, Sammy segera melaporkan email mencurigakan yang diterimanya kepada Jenny, Chief of Information Risk Officer di perusahaannya. Terus untuk yang alternatif kedua, dia baru diterjemahkan menjadi Salim dan Jihan untuk namanya. Terkait nama jabatan, di sini dalam contoh ini tidak ada yang diterjemahkan. Kenapa? Karena kita tidak punya padanannya yang umum digunakan. Biasanya pendekatan kita untuk jabatan itu ketika jabatan itu sulit kita temukan padanannya atau ada padanannya cuma tidak umum digunakan, maka kita akan tetap menggunakan istilah aslinya atau kita forenisasi, menggunakan pendekatan forenisasi seperti itu. Tapi kalau misalnya itu umum, seperti misalnya direktur, vice president, atau misalnya general manager kayak gitu, kita biasanya itu kita domestikasi, kita lokalkan seperti itu. Untuk nama, kecuali nama itu memang nama asli dengan jabatan seperti misalnya nama presiden, nggak mungkin kita lokalkan. Jadi kita tetap gunakan pendekatan forenisasi untuk itu. Next, akronim. Akronim itu pendekatannya ada 2. Kalau misalnya tidak ada akronim yang padanan akronimnya yang umum di bahasa Indonesia, biasanya kita pertahankan. Seperti contoh ini, General Data Protection Regulation, itu kita terjemahkan ininya saja, kepanjangannya saja, sedangkan singkatannya kita tetap gunakan GDPR. Seperti contoh kedua sama saja, Personal Identification Information itu informasi identitas pribadi atau PII. Biasanya ini kita bikin bilingual dulu. Kalau misalnya akronimnya ini jarang atau kurang lumrah, kurang umum, biasanya General Data Protection, Peraturan Perlindungan Data Umum dalam kurung General Data Protection Regulation atau garis miring GDPR. Biasanya untuk
kita pakai pendekatan seperti itu untuk kemunculan pertama. Selanjutnya bisa langsung kita pakai GDPR seperti itu. Nah, pendekatan kedua, kalau misalnya di bahasa kita sudah ada padanannya yang umum, maka kita akan menggunakan padanannya yang umum. Contoh kasusnya European Union, Uni Eropa, kita ganti jadi UE, dari EU jadi UE. United Nations, UN, kita lokalkan, domestikasi jadi PBB seperti itu. Next, tanda baca. Ya, ada beberapa tanda baca yang perlu kita perhatikan kalau bicara tentang industri terjemahan. Pertama, M- atau dalam bahasa kita itu tanda hubung. Misalnya contoh ini, report any suspicious message, even if you are not certain it is malicious, and especially if you click on it. Terjemahan pertama alternatifnya itu laporkan semua pesan mencurigakan, M- tetap kita pertahankan, cuma kita hapus spasinya. Kenapa dihapus spasinya? Karena itu memang pedoman penulisannya seperti itu. Bisa dicek di pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Ada versi darinya juga. Nah, atau kita melakukan domestikasi. Karena kan M- atau tanda hubung ini agak jarang kan ya di bahasa kita. Jadi alternatif kedua ini contohnya. Nah, di sini M- itu diganti jadi koma. Seperti itu. Dan kayak gini nih, apakah kita akan pertahankan tanda baca ini sesuai dengan teks sumber atau ini? Biasanya ini ada di style guide yang dikasih klien. Kalau misalnya tidak ada instruksi khusus, berarti penerjemah itu punya sedikit kebebasan di situ. Artinya walaupun kita penerjemah di bidang industri tidak selamanya kita harus ikut ideologi klien. Tapi kalau sebisa mungkin dan itu tidak keliru, kita ikut ideologi klien. Tanda baca kedua adalah tanda kutip. Ini yang perlu diperhatikan berikutnya. Contohnya di kalimat ini. Forward the message to spam-manulife.com. Alternatif 1. Teruskan pesan ini ke spam-manulife.com. Kelihatan nggak sih ininya perbedaannya? Kalau di teks sumber itu kan dia pakai straight quotation mark. Yang di alternatif 1 itu kita pakai curly. Kayak gitu. Di sini kita melakukan domestikasi seperti itu. Alternatif keduanya kita tetap ikut teks sumber. Tanda baca berikutnya penanda ribuan dan desimal. Nah, kalau yang ini itu kita hanya ada satu alternatif, yaitu melakukan domestikasi. Tapi nggak tahu kenapa ini sering sekali terjadi kesalahan. Jadi biasanya cuma di copy source begitu. Harusnya yang di angka 10.000 itu kan harusnya kita ganti jadi titik ya dari koma. Nah, biasanya itu tetap koma. Nah, sedangkan di desimal yang harusnya jadi koma tetap titik. Biasanya kesalahannya di situ sih. Kenapa ini perlu diperhatikan? Next, tanda baca itu UI atau user interface. Ini biasanya nama tombol atau opsi-opsi yang bisa kita pilih di layar. Ada beberapa pendekatan untuk ini. Misalnya, contohnya ini, klik the suspicious message button to report it, kayak gitu. Alternatif pertama, kita tidak menerjemahkannya. Jadi, tetap suspicious messages gitu. Terus, untuk alternatif kedua, kita menerjemahkannya menjadi pesan mencurigakan. Dan alternatif ketiga, kita membuatnya bilingual. Nah, kapan kita itu harus membiarkannya dalam teks sumber, atau melakukan forenisasi, kapan kita melokalkan, atau kapan kita menjadikannya bilingual, itu semuanya biasanya ada di instruksi atau di style guide. Next, setelah UI kalimat. Nah, ada contoh ini. An app detach ad monetization. Nah, diterjemahkan menjadi sebuah aplikasi mendeteksi monetisasi iklan. Nah, kata detach di sini nih kadang kita
tidak selamanya kita menerima teks yang bagus. Seperti contohnya Bu Rohaya tadi, kadang kita menerima teks yang ada typo, tapi ini typonya kebangetan. Dari detected menjadi detached, kayak gitu. Nah, dari mana kita tahu kalau ini typo? Ini sebenarnya contoh aslinya lebih kompleks dari ini, diambil dari sebuah laporan. Jadi ketika kita riset, kita cari di search engine gitu, itu muncul kalimat aslinya, dan di situ memang detected, bukan detached. Jadi mungkin ini autocorrect-nya yang kebangetan gitu, dari detected ke detached. Seperti itu. Jadi kita menerjemahkan sesuai dengan makna yang diinginkan, karena ini teks sumbernya ada kesalahan, tidak perlu kita ikuti seperti itu. Kalau misalnya kita riset terus nggak ada, gimana caranya? Kalau nemu kalimat seperti ini kan kayaknya detach and monetization itu kayaknya nggak masuk akal kan. Nah, kita bisa tanya tuh ke klien, ini maksudnya bener nggak detach gitu. Biasanya nanti kita dapat balasan dari klien. Nah, untuk next, mungkin Mbak Nadia bisa bantu saya untuk menerjemahkan kalimat sederhana ini. Saya sambil minum sebentar. Kalimat yang please don't forward this email ini ya? Betul. Kalau saya nerjemahkan, biasanya saya buat straightforward, jangan teruskan email ini. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Kita lihat terjemahan yang diinginkan itu seperti apa. Nah, seperti ini. Mohon jangan teruskan email ini. Kata forward itu memang typo, tapi dalam konteks ini dia beda dengan detach yang memang typo, kesalahan dari teks sumber. Di sini kesalahan yang disengaja. Ini teks materi tentang edukasi phishing. Jadi ini tema isinya itu kita dikasih tanda-tanda email phishing itu seperti apa sih? Biasanya itu typo. Biasanya grammarnya kacau kayak gitu. Nah, kayak gini nih contoh-contoh email phishing. Makanya ketika ada kata yang typo seperti itu, diharapkan bahasa Indonesianya juga dibikin typo, karena biar orang ngerti, oh email phishing itu salah satu cirinya itu bahasanya tulisannya typo, ada typonya kayak gitu, grammarnya agak kacau kayak gitu. Terima kasih Mbak Nadia. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. Nah, di sini my team and I have, ini contoh pendekatan ini di level kalimat. My team and I di sini kan harusnya tim saya dan saya ya, tapi di sini diterjemahkan jadi saya dan tim. Karena kalau tim saya dan saya mengulang saya 2 kali dalam posisi yang berdekatan kayaknya kurang enak gitu di bahasa kita. Nah, kita di sini melakukan domestikasi dengan mengubahnya jadi saya dan tim. Kenapa nggak tim dan saya? Kalau tim dan saya itu masih terlalu umum timnya, bisa mengacu kepada timnya orang lain. Tapi kalau sudah dimulai dengan saya dan tim itu sudah implicitly itu timnya saya kayak gitu. Ini contoh pendekatan-pendekatan di level kalimat. Berikutnya, oke, kita kan dari tadi ngomong ideologi, kecenderungan kita ikut ideologinya klien nih. Lalu bagaimana sih dengan ideologi transkomunika? Atau mungkin ada yang bertanya-tanya, ideologinya transkomunika sendiri apa sih? Kayak gitu. Nah, tenang, transkomunika itu juga punya ideologi sendiri. Salah satunya ini. Kita menerima teks terjemahan yang bukan tentang judi, baik itu online maupun offline seperti marketing kasino, kita tolak kayak gitu. Yang kedua, bukan pornografi atau materi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama yang kami anut, tentang minuman alkohol kita tidak terima juga, dan yang terakhir tentunya materi yang tidak merugikan negara kita. Nah, pernah nggak sih kita nerima tawaran materi-materi seperti ini? Pernah, berkali-kali juga pernah. Kemarin itu kita ditawari, tapi biasanya kalau ada tawaran kerjaan itu kita cek dulu nih materinya apa. Ternyata waktu itu online gambling. Jadi saya tolak waktu itu, ya dijelaskan, alhamdulillah kliennya paham dan mau menerima. Beberapa hari kemudian ada kerjaan datang lagi, tapi itu kerjanya bukan, kalau yang pertama mintanya TEP, translating, editing, sama proofreading, yang ini
Dia cuma minta editing aja gitu. Saya cek, ternyata kerjaan yang kemarin sebelumnya ditawarkan itu tentang online gambling itu cuma sudah diterjemahkan orang lain, mereka ingin kita yang proofread. Nah, akhirnya ya saya tolak lagi lah, kan tidak sesuai dengan ideologi Transkom seperti itu. Terus pernah nggak Transkom tidak sengaja menerima materi yang bertentangan dengan ideologi Transkom? Pernah. Saya sendiri pernah waktu itu, karena saking banyaknya email, ya sudah saya terima, pas saya buka, loh kok ini materinya nggak sesuai. Akhirnya coba saya jelaskan, untungnya sih klien mau menerima dan akhirnya kerjaan itu dibatalkan. Next kita bahas kesalahan umum terkait ideologi penerjemahan dalam industri terjemahan. Pertama, generalisasi. Nah, tadi contoh yang tadi ya, yang ada kesalahan teks sumber typo detach, harusnya detected itu, terus ketika ada kata forward typo, Mbak Nadia juga menerjemahkannya, menganggapnya sebagai typo juga. Nah, itu kesalahan yang umum, generalisasi. Yang kedua, tidak memperhatikan style guide atau instruksi. Nah, kadang udah dikasih style guide. Nah, mungkin karena style guide itu panjang banget, bisa berpuluh-puluh halaman yang mungkin dibaca, habis itu lupa. Jadi ketika nerjemah, ini, apalagi kalau misalnya kita kerja di industri kan kliennya banyak nih. Sekarang hari ini kita nerjemahkan dari klien A, besoknya B, atau bahkan dalam satu hari kita menerima kerjaan dari berapa klien. Satu orang menangani beberapa klien. Jadi ada kebingungan sehingga style guide-nya campur aduk seperti itu. Kurang memaksimalkan TM atau terminologi. Nah, kadang kita dikasih TM, tapi karena kita merasa, oh ini, kayak misalnya password tadi, oh ini kata sandi, ya udah kata sandi. Padahal di TM dan terminologinya mungkin di situ tetap password, karena sudah dianggap umum berterima di pembaca targetnya seperti itu. Yang terakhir, kurang riset. Ini kesalahan yang umum. Jadi untuk membedakan misalnya mana yang typo yang sebenarnya, typo yang disengaja seperti itu. Dan sesuaikan juga dengan materi yang sedang diterjemahkan. Life hacks-nya, solusi kalau ada kesalahan-kesalahan kan mestinya ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu. Nah, life hacks-nya itu pertama, pelajari, pahami style guide dan referensi. Ini biasanya ada sama klien. Kalau misalnya nggak ada, bisa tanya sama PM-nya kalau misalnya di kami itu. Yang kedua, catat poin-poin penting dari ideologi masing-masing klien. Jadi, karena kita berhubungan dengan banyak klien dan ingatan kita terbatas, nggak ada salahnya kita bikin catatan. Oh, kalau klien A itu sukanya gini, maunya ini, kita bikin catatan penting seperti itu. Next, proaktif. Nah, kalau misalnya kita nemu sesuatu yang nggak masuk akal, aneh, atau kita ragu-ragu harus gimana, nggak apa-apa, tanyakan. Nah, kadang penerjemah itu, kadang ada yang ngerasa kalau editor itu tahu segalanya. Jadi kadang cuma dikasih tanda tanya, udah. Nah, editornya kadang waktunya udah mepet-mepet, baru sempat ngedit, loh ini apa, editornya juga nggak tahu. Akhirnya waktu untuk menanyakannya ke klien itu juga ini terbatas. Seperti itu. Yang keempat, flexibility. Nah, ini ada kaitannya dengan nilai-nilai Transkomunika. Transkomunika itu punya 3 nilai, quality, flexibility, sama timeliness. Nah, flexibility ini luas cakupannya, salah satunya di sini. Kita sebagai penerjemah di agensi, di industri terjemahan, kita kan berhubungan dengan banyak klien. Nah, kita harus bisa fleksibel di situ. Ketika kita menangani proyek dari klien A, kita menggunakan ideologinya klien A seperti ini. Nah, ketika kita menerjemahkan pekerjaan dari klien B, kita harus fleksibel, bisa dengan cepat mengadaptasi diri kita. Oh, maunya klien B itu seperti ini, kayak gitu. Dan yang terakhir, jangan baper. Nah, kadang kan kalau misalnya penerjemah dikasih masukan salah-salah terus terlalu baper. Aduh, aku kok nggak bisa ini ya, kok aku salah-salah terus ya, seperti itu. Nggak usah kayak gitu. Intinya penerjemah yang berhasil itu adalah penerjemah yang mau belajar terus. Sampai sekarang saya juga masih terus belajar dari suhu-suhu yang lebih keren. Ya, begitu paparan dari saya. Terima kasih, Mbak Nadia, saya kembalikan. Terima kasih Mbak Lili pemaparannya.
Kebetulan saya juga penerjemahnya Transkomunika dan sering diedit Mbak Lili, jadi Mbak Lili tahu betul kesalahan konyol yang sering saya lakukan. Terima kasih bimbingannya sebelumnya Mbak Lili ya. Ini ada pertanyaan Mbak Lili dari salah satu peserta kita. Ini pertanyaannya agak spesifik. Kalau misalnya terjemahan yang diberikan kepada klien, oleh klien dikatakan tidak memuaskan. Jadi dianggap tidak berterima oleh penutur asli, misalnya orang Amerika. Kebijakannya Transkomunika gimana? Apakah ada refund katanya gitu? Oh, refund. Sebelumnya kita juga pernah menangani kerjaan. Waktu itu instruksinya kurang spesifik sih. Cuma dia bilangnya terjemahan, jadi ya udah kita terjemahkan. Kebetulan bahasa sumbernya itu kualitasnya jelek sekali. Tapi karena mereka bilangnya itu terjemahan, kita juga nggak berani mengubah teks sumbernya itu. Hanya kita terjemahkan apa adanya. Ternyata setelah direview, mereka biasanya klien itu punya reviewer. Setelah direview, reviewernya itu nggak puas. Dia bilang, oh ini terlalu literal. Ini bahasa sumbernya memang jelek, tapi nggak apa-apa diubah. Akhirnya mereka minta diubah total. Akhirnya ya karena itu memang kesalahan kami. Ya udah kita perbaiki lagi, kita ubah dan alhamdulillah mereka puas dengan hasil perubahan kita yang kedua itu. Dan apakah itu di refund? Ya biasanya sih kalau memang kesalahannya dari kita, ya kita nggak sebagai agensi kita tetap nerima. Kalau misalnya kita kan kerjanya 2 kali itu dari klien, tapi kita tetap nerima bayaran sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk ke penerjemah kita bayar sesuai yang dia kerjakan, biasanya begitu. Terima kasih sekali Mbak Lili informasinya. Kebetulan ini juga sudah waktunya untuk masuk ke pemateri yang ketiga dengan Pak Sugeng Haryanto. Dan alhamdulillah Bu Maya sudah bergabung kembali dengan kami. Jadi acara ini saya serahkan kepada Bu Maya untuk memandu. Monggo Bu Maya. Mbak Maya? Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Nadia. Selamat sore semuanya. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Baik, saya akan memandu presentasi yang ketiga dari Pak Sugeng Haryanto. Namun sebelum kita mulai berbincang dengan beliau, mari kita simak video berikut ini. Silakan, Mbak. Oke, baik. Nah, selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore, Mbak Maya.
Sebelum kita mulai nih Pak, sebelum Bapak mulai memaparkan presentasi, saya mau tanya dulu. Nah, kira-kira yang disebut dengan ideologi di sini apa Pak? Ideologi, kalau kita kan kita akrab dengan ideologi Pancasila ya. Ideologi Pancasila sekarang sedang ramai, ideologi Pancasila dan ada apa itu demonstrasi dan lain sebagainya. Ya sudah jelas saya kira yang diterangkan oleh guru kita Bu Rohayah apa ideologi itu. Ideologi seperti juga yang dikatakan oleh Mbak Lili, ideologi itu adalah prinsip yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang tentang baik, buruk, benar atau salah. Kelompok orang itu bisa tadi yang mempunyai kuasa, penerbit, klien, penerjemah, atau agensi. Tadi sudah lengkap itu. Oke, baik Bapak. Kemudian kalau misalnya kita menerjemahkan itu, berarti apakah kita itu menerjemahkan itu hanya menyajikan saja atau juga mengambil alih begitu Pak? Sesuai dengan ideologi kita. Ya, saya tunjukkan web apa itu namanya PowerPoint saya, Mbak Maya ya. Ini sangat berhimpitan dengan yang tadi dikatakan. Apakah PowerPoint saya, PowerPoint ini tidak domestikasi, domestikasinya mestinya Salindia ya. Apakah Salindia saya sudah bisa dilihat? Sudah. Sudah ya, oke. Yang tadi ini jawabannya. Yang saya maksud menyajikan apa, mengambil alih itu apa? Sebenarnya tidak berbeda, hanya ini cara pandang yang sedikit berbeda, bukan dari segi terjemahannya, segi kontennya, tapi dari sudut pandang yang dimiliki oleh penerjemah dan bagaimana nanti jadinya terjemahan itu. Yang saya sebut menyajikan itu adalah translation as presentation, itu mengusung pesan yang sama dan menyajikan segala elemen linguistik bahasa sumber. Pesannya sama, elemen linguistiknya itu sama. Nah, kemudian yang saya sebut akuisisi atau mengambil alih, itu mengambil pesannya saja dan kemudian diperlakukan sebagai milik sendiri. Akibatnya pada saat jadi teks sasaran, itu menjadi teks sasaran yang terbaca sama sekali tidak seperti terjemahan karena konvensi-konvensi, nama-nama, tadi jabatan, dan lain-lain itu sudah khas bahasa sumber. Di gambar yang bawah itu kan ada, kita hafal ya, ini di diagramnya Numa. Sebenarnya yang dari word for word sampai ke semantic translation, itu kan lebih ke foreignization. Kemudian dari communicative translation sampai adaptation itu lebih ke apa? Domestication. So, adaptation is bisalah kita katakan domestikasi yang habis-habisan. Jadi kucing di rumah kita itu I know you like cats. Itu kan domestic cat ya, itu sudah dijinakkan. Jadi pada saat kita melakukan domestication itu melakukan penjinaan terhadap karya tersebut. Melakukan penjinaan yang habis-habisan itu adaptation. Kemudian foreignization yang tadi dikatakan pengasingan yang habis-habisan itu word for word translation. Karena setiap urutan kata dianggap memiliki makna atau isyarat makna yang sesungguhnya yang tidak boleh diubah. Demikian Mbak ya. Oke, baik. Nah, Bapak tadi terkait dengan menyajikan dan mengambil alih begitu. Tadi Mbak Lili juga sedikit menyampaikan tentang ada translation brief juga, kemudian ada permintaan dari klien juga begitu. Nah, sebagai penerjemah, apakah kita selalu harus lebih condong kepada translation brief? Jadi, apa kita selalu tidak punya pilihan, harus ikut apa kata klien atau pemilik naskah asli? Oke,
Tadi sudah disebut-sebut oleh Ibu Rohaya tentang kuasa. Nah, ini terkait dengan kuasa itu. Ya, oke. Ini yang sebelumnya ini sudah disampaikan oleh Bu Rohaya tadi, ya. Kemudian sebenarnya tadi kita bicara ideologi Pancasila, ya. Ideologi itu mulai dijadikan sesuatu yang politik oleh Karl Marx, dan sampai sekarang ideologi itu lebih condong ke politik juga. Tadi juga ada contoh-contoh dari Ibu Rohaya pada saat menerjemahkan pencaplokan Timur Timur, and that's totally political. Oke, jadi oleh karena itu kadang-kadang memang sangat terkait erat. Ini kutipan dari Tahir Guru Saklar mengatakan bahwa penerjemahan itu sendiri politis sebagai aktivitas penerjemahan dan sebagai produknya terjemahan. Karena selalu ada negosiasi, nah, ini yang ditanyakan tadi ya, antara pelaku-pelaku yang berbeda, translator, author, critics, publisher, editors, readers. Kalau di Scopus teori itu kan ada komisioner ya, siapa yang memberikan pekerjaan itu. Dia mempunyai kuasa tertinggi. Kalau kita mau bekerja pada mereka. Untuk memudahkan agak saya gambarkan seperti ini. Karya terjemahan itu adalah bentuk bahasa yang dihasilkan oleh penerjemah. Kemudian ini ada yang 6 tadi saya jadikan 4 saja supaya ringkas. Yang pelaku pertama adalah penerjemah. Penerjemah ini memiliki ideologi dan itu sangat terkait dengan pesan yang disampaikan. Kalau masalah sastra nanti tidak hanya pesan yang terkandung di dalamnya, tapi pesan keindahan. Kemudian yang kedua, penerbit atau komisioner atau klien. Nah, di situ ideologinya ada 2, bisnis dan gagasan. Kalau bisnis itu artinya penerjemahan itu dilakukan karena bisnis. Misalnya Google menerjemahkan, Facebook menerjemahkan, macam-macam menerjemahkan, itu alasannya bisnis. Tapi juga ada penerjemahan yang alasannya gagasan, seperti yang dicontohkan oleh Bu Rohaya tadi, terkait dengan penerjemahan buku terkait Timur-Timur tadi. Pada awalnya kan tadi negosiasi sebelum direvisi. Tapi lebih jauh dari itu, kita bisa melihat di toko buku, banyak sekali buku-buku yang sebenarnya kita tahu tidak akan dibeli oleh banyak orang. Tapi itu diterbitkan karena ideologi ini, gagasan. Misalnya ini, buku tentang LGBT, buku tentang apa lagi, buku tentang banyak hal yang itu the main reason behind the translation is gagasan itu, bukan bisnisnya. Yang ketiga itu pembaca. Pembaca kritikus saya masukkan ke pembaca ini. Yang tadi di slide sebelumnya ada kritikus, saya masukkan ke dalam pembaca ini. Pembaca ini pertama kali adalah pesan yang diterima. Dia nyaman apa enggak isi pesannya dan bisa dibaca dengan mudah atau tidak isi pesannya itu. Dan itu terkait dengan yang terakhir, kalau sastra, itu konvensi sastra yang ada di sistem sastra itu. Sistem sastra. Oke. Ideologinya yang di situ adalah konvensi. Apakah sistem sastra di sana memiliki konvensi yang mapan atau tidak? Lalu mana yang paling menentukan? Pertanyaan tadi mirip ini ya, penerjemah berpihak pada siapa? Hipotesis saya, kalau penerjemah itu mencari uang, dia akan mengabdi kepada ideologi klien. Oke, itu. Kalau penerjemah itu tidak mengabdi kepada siapa-siapa, tidak mengabdi itu tidak berarti tidak butuh uang ya, karena bisa saja penerjemah itu memiliki otoritas yang sangat tinggi di bidangnya, sehingga apapun yang diputuskan oleh penerjemah disetujui oleh penerbit. Misalnya kalau penerjemahan puisi itu sekarang Pak Sapardi Djoko Damono, dan sastra siapa? Barangkali Mbak Dina Begum yang ada di sini juga termasuk ini yang dicari oleh penerbit sehingga bisa menentukan ideologi yang dipakai itu. Saya ulang, apabila ini masih hipotesis ya, silakan dibuktikan.
mungkin salah juga, tapi saya amati kok tidak salah begitu. Pertama, pada saat penerjemah itu sangat berharap pada reward-nya yang berupa finansial, dia akan takluk tuntas pada ideologi commissioners dalam slide saya ini penerbit. Nah, termasuk tadi dikatakan oleh Bu Rohayah Mahali pada saat berbicara atau menyajikan tentang Harry Potter, tentang bonfire dan lain sebagainya. Itu memang saya pernah badan itu gayanya Gramedia, dan saya pernah bertanya, kalau nggak salah ke Mbak Dina, mungkin 9 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, sekitar 2011 atau 2012 tentang hal ini, dan dijawab bahwa penerjemahan novel di Indonesia itu berkiblat pada penerjemahan, saya kira saya ada di sini, enggak ada ya. Penerjemahan di Indonesia itu untuk novel berkiblat pada penerjemahan yang dilakukan oleh Gramedia, enak dibaca, tapi hal-hal tertentu tidak terjemahkan, termasuk sebutan itu. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya adalah ideologi. Kalau seandainya penerjemah itu menerjemahkan tidak for the sake of financial reward, artinya dia sekedar aktualisasi diri, caranya bagaimana, mungkin diterbitkan sendiri atau bagaimana, maka ideologi penerjemah ini yang sangat menentukan. Saya mengamati dari terjemahan puisi seorang guru besar di Malang, dan sebenarnya mungkin nanti akan saya tampilkan di sini. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan, kalau tidak akan saya lanjutkan terkait dengan hal ini. Masih unmute, Mbak Maya. Maaf, sepertinya ada pertanyaan dari chatbox dari Mas Ade Indarta. Mungkin bisa langsung disampaikan, Mas? Boleh, Pak. Silakan. Ya, ini Pak, sebagai penerjemah profesional ini ya, penerjemah yang kebanyakan terima kerjanya karena dibayar, bukan karena senang-senang atau seni. Bukankah berarti sebagai penerjemah profesional kita itu harus, secara etika kita harus ikut klien kan Pak? Berarti kodratnya kita ini memang akan selalu takluk dengan ideologi kliennya. Terima kasih. Sebenarnya tidak begitu, itu ekstrimnya begitu. Tapi sebenarnya tidak begitu. Kita tetap punya ideologi. Bagi kita penerjemah Indonesia, itu ada tiga bidang di kode etik. Ada standar sikap, perilaku, dan kualitas. Jadi kita bisa bersikap, kita bisa berperilaku, dan kualitasnya tetap dijaga. Sebagai contoh begini, mungkin Mas Ade tahu ini, beberapa tahun yang lalu ya, saya nggak tahu berapa tahun yang lalu, kita tim Transkomunika, saat itu masih Transbahasa namanya, bersitegang dengan editor. Kemudian kita tidak setuju dengan judgement dari editor yang diamini oleh klien, dan kami mengatakan lebih baik kami mundur dari proyek ini daripada kami tidak menerjemahkan yang terbaik sesuai dengan visi kami. Begitu Mas Ade. Jadi tetap saja bisa. Karena tidak semua klien itu ngawur kasih ideologinya kan, begitu. Kadang-kala klien itu kan, kalau end klien itu kan seperti yang Mas Adi jelaskan kemarin kan, punya editor dan punya reviewer, pemilihan reviewernya kita tidak tahu dan lain sebagainya. Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Bagaimana Mas Adi? Iya, terima kasih Pak Sugeng jawabannya. Intinya tidak, tadi saya katakan ekstrim, biasanya kalau kita dijelaskan dengan ekstrim itu diingat. Kalau tidak ekstrim, cepat dilupakan. Tapi intinya kita harus punya ideologi itu. Dan kalau anggota HPI tahu ideologinya itu adalah kode etik HPI terutama, dan kalau ditambah ideologi pribadi ya silakan begitu. Oke Mbak Maya. Baik Pak Sugeng. Nah, kemarin Bapak
di video sneak peek mengatakan bahwa akan membahas tentang penerjemahan sastra, begitu ya. Tadi juga sempat disebutkan bahwa dalam penerjemahan sastra, penerjemah itu harus memperhatikan tidak hanya pesan, tapi juga keindahan dari teks sumber. Jadi mungkin gaya bahasa dan bentuknya juga. Nah, terkait dengan menyajikan tadi, diagram yang milik Newmark tadi, bagaimana posisi penerjemah sastra, Pak, dalam hal ini? Posisi penerjemah sastra begini ya, saya agak memutar jawaban saya. Baik. Oke, ini adalah gambar orbit tata surya. Di dalam tata surya kita ada matahari dan planet-planetnya. Planet-planet itu mengelilingi matahari, dan matahari berarti dikelilingi oleh planet-planet. Kenapa matahari bisa dikelilingi oleh planet-planet? Karena dia punya daya tarik. Ya, kenapa planet-planet mengelilingi matahari? Karena dia merasa kekuatan daya tariknya itu lebih lemah, bukan merasa, secara objektif lebih lemah daripada daya tarik matahari. Ini adalah sistem tata surya. Sistem tata surya. Sebagaimana yang kita ketahui di gambar ini kan dia juga sebuah sistem sendiri. Di gambar ini dia sebuah sistem sendiri karena dia diorbiti oleh bulannya. Seperti juga bumi kita ini sebuah sistem sendiri karena ada bulan yang melingkupi kita. Apa kaitannya dengan sastra? Saya ini mengutip pendapat dari Ibn Zuhar 1978 tentang polisistem di dalam penerjemahan sastra. Sebuah karya sastra itu adalah sistem tersendiri. Seperti halnya bumi ini, planet bumi ini sistem tersendiri karena dikelilingi juga oleh bulan, ada atmosfernya dan ada kehidupannya. Ini sistem sendiri. Tapi sistem ini menjadi bagian dari sistem besar tata surya. Di dalam jagat sastra Indonesia misalnya, kita memiliki beberapa jenis sastra, jenis karya sastra. Ada puisi, ada novel, dan lain sebagainya. Nah, puisi, novel itu sebuah sistem, dan di dalam dan sistem itu berinteraksi sehingga membentuk sebuah polisistem sastra Indonesia. Siapa kalau tadi planet-planet itu, bumi dan lain sebagainya itu, Venus dan sebagainya itu adalah sebuah sistem sastra. Siapa mataharinya ini? Matahari ini adalah sistem lain di dalam polisistem ini yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Kaitannya dengan penerjemahan karya sastra seperti apa? Nah, pada saat kita menerjemahkan karya sastra, maka karya sastra itu menjadi warga sastra yang di bahasa sasarannya. Dua kemungkinan kan? Dia menjadi matahari atau menjadi planet-planet. Kalau menjadi matahari, dia akan menjadi kiblat untuk penciptaan sistem-sistem sastra atau bentuk-bentuk karya sastra berikutnya. Kalau menjadi planet, itu dia akan duduk manis menjadi warga sastra di polisistem sastra sasaran. Kaitannya dengan domestikasi, forenisasi, dan ideologi tadi adalah barangkali sebagai berikut. Sebagai contoh, oke, saya buat ini. Sebagai contoh, zaman dulu di Indonesia ini yang paling banyak sastra itu kan hikayat dengan karakteristiknya, dan sebelum itu ada kakawin ya. Kemudian di Eropa, kali ini kita bicara Belanda karena yang jajah kita itu Belanda, ada bentuk prosa, ada cerpen, ada novel. Sehingga pada saat itu sistem sastra Indonesia, polisistem sastra Indonesia belum mengenal apa yang disebut novel modern seperti yang kita kenal sekarang. Maka pertama-tama yang dilakukan adalah pada saat ada kita terpapar, orang-orang kita terpapar pada bentuk sastra novel itu, maka kita menerjemahkan. Nah, pilihannya ada dua. Forenisasi, pengasingan tadi,
Ya, presentation, kita menyajikan sepenuhnya, atau kita menjinakkan, atau kita mengambil alih sebagai milik kita. Nah, ini yang terminologi yang saya pakai. Mengambil alih atau menjinakkan, atau menyajikan. Mengambil alih itu menjinakkan, atau menyajikan saja. Nah, pada tahun 1875, novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Robinson Crusoe dipakai menjadi hikayat Robinson Crusoe. Ini totally presenting. Ini Veronization. Jadi diterjemahkan apa adanya. Berarti pada saat kita ingat kembali sistem tata surya. Pada saat ini kan bentuk baru ya di dalam sastra kita. Pada saat dia masuk, apakah dia duduk manis sebagai warga sasaran? Tidak. Setangganya akan melirik ke dia. Ini aneh gitu kan? Ini aneh. 1894 juga ada penerjemahan yang memakai itu presentation. Kemudian awal abad 20 kita sudah mulai membaca Three Musketeers, dan kita langsung yang terakhir itu si Jamin dan si Johan diadaptasi dari Ian Smith oleh Murray Siregar kalau nggak salah. Nah, ini semua adalah sastra terjemahan yang asing. Dia akan menjadi matahari karena dia dilihat banyak orang dan menjadi kiblat. Buktinya 2 tahun setelah menerjemahkan, mengadaptasi si Jamin dan si Johan itu, ya tadi kan sampai adaptasi ya, awal abad 20 adaptasi, awalnya presentasi kemudian adaptasi, diadaptasi dengan yang diadaptasi adalah pelaku-pelaku dan settingnya. Nah kemudian muncullah novel asli 1920 Azab dan Sengsara, novel asli Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Pada 1875-1894 awal abad 20 itu terjemahan sastra tadi dalam bentuk novel masih menjadi matahari. Dia pada posisi sentral kalau istilahnya Ibn Zohar. Kemudian mulai tahun 1920 dia mulai settle down menjadi warga sastra Indonesia yang mulai duduk manis. Karena berikutnya akan banyak sekali orang-orang menulis novel dengan aturan-aturan yang seperti novel modern yang ada seperti itu. Sehingga menurut Ibn Zohar, sastra terjemahan itu kalau dia bikin presentation, menerjemahkan berarti menyajikan tadi, dia berpotensi sebagai sentral yang akan menjadi kiblat. Tapi apakah begitu saja bisa menjadi itu? Ada beberapa hal yang diperhatikan, misalnya apakah sistem sastra tersebut sudah memiliki bentuk sastra semacam itu atau belum, dan lain sebagainya. Nah, inilah awalnya kita mengenal novel. Hal yang sama bagaimana kita mengenal soneta, hal yang sama bagaimana orang Amerika mengenal Beatles. Saya lupa ya, dua lari Jepang itu apa? Puisi. Apa itu, Pak? Haiku, Pak. Haiku ya, demikian juga ini di 18 sekian juga mulai masuk Amerika haiku itu. Itulah contohnya pengaruh sastra terjemahan. Pertanyaan tadi, kembali ke pertanyaan, kapan dia berdiam diri? Bagaimana tadi? Kapan dia memakai istilah? Kapan dia maksudnya mempresentasikan saja, dan kapan juga dia mengambil alih? Gitu. Nah, satu dari contoh ini, siapa yang menerbitkan awal-awal ini ya, presentasikan ini, siapa yang menerbitkan ini? Mereka penerbit partikelir zaman dulu. Baru yang ini Balai Pustaka. Siapa yang presentation saja, siapa yang acquisition. Yang acquisition itu biasanya adalah penerjemah yang memiliki keyakinan yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi, dan dia pakai ideologinya, dan di dalam polisistem sastra sasaran itu sudah ada bentuk sastra yang sama. Kalau belum ada bentuk sastra yang sama, dia kemungkinan kecil untuk bisa melakukan pengambil alihan. Baik. Ini tadi yang di Gramedia tadi sudah disampaikan oleh Bu Roha ya. Sekarang kita contohnya di Harry Potter Amerika.
itu Inggris dan Inggris ya, dari bahasa Inggris British ke bahasa Inggris Amerika, tapi tetap disesuaikan. Tapi tetap disesuaikan. Ini yang saya baca di internet tentang penerjemahan itu, dan kita menerjemahkannya dari yang versi Amerika ya kalau nggak salah. Artinya apa dari sini? Meskipun Inggris ke Inggris, Amerika dari bahasa Inggris British ke bahasa Inggris Amerika sama-sama bahasa Inggrisnya, tapi tetap disesuaikan. Kenapa? Karena kebudayaan Amerika memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Demikian juga kalau penerjemah itu akan mengambil alih kalau dia memiliki kepercayaan yang tinggi. Sebagai contoh yang tadi saya katakan, ini terjemahan seorang Prof. Effendi namanya. Ini menerjemahkan banyak puisi. Kebetulan ini ke bahasa Jawa. Ini saya ambil dari artikel saya. Mungkin bulan depan terbit dari kumpulan buku. Baik. Ini Emile Dickinson ya, I'm nobody who are you. Ini kan sebenarnya secara linguistik mudah saja. Artinya nggak perlu akrobat macam-macam lah. I'm nobody. Aku bukan siapa-siapa. Who are you? Kamu siapa kan gitu ya. Very very easy linguistically. Sebenarnya pada saat kita terjemahkan, aku bukan siapa-siapa. Kamu siapa? Itu kan sudah juga bagus juga kan. Nah, tapi pertanyaan itu menurut Pak Effendi tidak ini ada bantuannya. Tapi menurut Pak Effendi itu kurang indah, kurang menyampaikan maknanya, sehingga pada tataran ini Pak Effendi meninggalkan requirements linguistic equivalence langsung pada pesannya. Ini berarti ini ideologi penulisnya yang memenangkan dibanding peraturan tentang harus equivalent dalam tingkat kata, tingkat kalimat dan lain sebagainya. Alih-alih mengatakan aku bukan siapa-siapa, tapi langsung aku sepi. Aku sepi. Kamu siapa? Jadi I'm nobody itu menurut Pak Effendi maknanya aku sepi. Nah, pada saat penerjemah memiliki keyakinan yang tinggi semacam ini, dia betul-betul translating is acquisition. Are you nobody too? Sebenarnya kan gampang ya, kamu juga bukan siapa-siapa kan, gitu. Tapi terjemahnya menjadi, kalau saya literal translation kan, apakah kamu juga penghuni kesepian? Ini untuk mengejar keindahan ya, pertanyaannya tadi. Keindahan yang menurut Pak Effendi indah itu seperti apa? Berikutnya sekarang. Then there is a pair of us. Nah, lalu di sini kita berdua. Sebenarnya indah menurut saya ini. Tapi tidak begitu menurut Pak Effendi. Oh, jika begitu kita sudah sama, kawan. Karena dimulai dari kesepian itu. Kesepian, orang yang kesepian itu mencari kawan. Oke. Di berikutnya, coba perhatikan di sini. Ini agak berbeda. How dreary to be somebody, how public like a frog to tell your name, the lifelong day to admiring book. Now, ini ada versi bukan lifelong day tapi lifelong June. Dan setelah saya cari di ensiklopedia, memang kata-kata itu keluar dan dalam tanda kutip menyanyi di Eropa di awal musim panas karena mating season itu. Yeah. Nah, coba lihat ini terjemahannya bahasa Jawa, maafkan. Yogene Ombroworo koyo kongkang nabuh gelombang. Kenapa harus Ombroworo itu berlebihan? Kenapa harus berlebihan seperti kata bermain musik pada kolamnya? Yang ingin saya katakan, koyo kongkang nabuh gelombang is very very Japanese. Tidak, karena di sini kongkang nabuh gelombang itu memang kata-kata di Indonesia itu juga kung gitu ya di kolam, tapi itu di musim penghujan. Jadi kita lihat di sini penjinaannya.
sekarang citraan atau imaji awal musim panas dibawa masuk ke Jawa menjadi citraan di musim penghujan. Nah, pada saat ini maka penerjemah sastra yang seperti ini merasa bahwa oke, I have to domesticate it. Dan saya bilang ini adalah domestikasi penjinaan yang habis-habisan. Demikian jawaban saya, Bu Maya. Baik, berarti banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan ya Pak ya dalam penerjemahan, apalagi penerjemahan sastra begitu. Ya, lumayan ya. Ini sekali lagi ada kuasa ya, kuasa penerbit dan lain sebagainya. Ya. Yang saya bicarakan di kasus ini, Pak Effendi begitu bebas leluasa menerjemahkan sesuai dengan maksudnya, karena ini diterbitkan sendiri. Buku kumpulan puisi bahasa Jawa ini diterbitkan sendiri. Baik. Berarti penerbit itu juga merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi ideologi penerjemah sendiri. Ya, betul. Yang tadi. Ya, penerbit, klien atau komisioner istilahnya. Begitu dari saya. Iya, baik. Bapak, ini ada pertanyaan dari Ibu Rika Riwayanti. Mungkin bisa disampaikan saja, Ibu. Boleh dibantu Mbak Nadia untuk Bu Rika meng-unmute mikrofonnya. Nah, ini berkaitan dengan terjemahan sastra. Terima kasih. Bu Rika? Oh, saya kira itu sudah ditulis di chatbox ya. Oke. Ya, bisa saya baca. Iya, bacakan saja Bapak. Apakah terjemahan karya sastra dapat dipengaruhi feeling dan kondisi? Translator's feeling and condition. Sehingga bisa diterjemahkan berbeda-beda, tergantung siapa yang menerjemahkannya. Betul. Tadi Bu Rohayah menyajikan ada berapa? 6 versi ya, Bu Rohayah. Animal Farm tadi. Yang Bakti Sumanto tadi yang domestication habis-habisan tadi. Kita lihat itu. Kalau kita itu dalam rangka diterbitkan, ya kita masih dibatasi oleh seperti yang dikatakan Gramedia tadi, ada list yang tidak boleh diterjemahkan, ini harus itu, gitu. Tapi kalau kita bicara idealnya, siapapun tidak hanya sastra ya bisa dipengaruhi oleh ideologi penerjemah itu sendiri. Feeling and condition ya kalau sastra ya itu rasa bahasa. Kalau itu di KBLI Bahasa Indonesia, ini kan sedang menyusun kompetensi penerjemahan ya, itu istilahnya sense of language, rasa bahasa, bisa dimasukkan ke dalam penerjemahan. Jadi ini kan rasa bahasa, itu kan feeling enak enggaknya itu ya, itu sangat pribadi, dan itu dalam karya sastra ya, seperti itu. Oleh karena itu satu karya sastra, itu bisa diterjemahkan berkali-kali. Demikian. Terima kasih Pak Sugeng. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Rika. Baik rekan-rekan sekalian, karena waktunya juga sudah habis begitu, saya akan mengakhiri diskusi kita di sini saja, sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rohayah Mahali, Mbak Lili, dan juga Pak Sugeng. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Dan saya juga ingin memberikan informasi bahwa 2 minggu lagi, tanggal 25 Juli, kami jadi masih kolaborasi antara Prodi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Malang, Transkomunika, dan HPI akan kembali mengadakan bincang santai yang keempat, yang kali ini mengangkat tema Translation Technology. Dan kami akan mengundang Profesor Dr. Rudi Hartono dari Semarang, juga dengan Mas Singgih Kiswantoro dari Transkomunika, dan kembali juga dengan Pak Sugeng Haryanto dari Polinema. Rekan-rekan, informasi lebih lanjut mengenai bincang santai yang keempat, jadi misalnya tautan pendaftaran dan lain-lain, akan kami informasikan di akun Facebook Bahasa Inggris Polinema, dan juga mungkin melalui akun YouTube English DEPT, Department
Polinema Indonesia. Sekian dari saya. Sebelumnya saya juga mohon maaf atas keterlambatan saya, dan saya berterima kasih kepada Mbak Nadia. You did awesome. Terima kasih banyak. Sampai Bapak Ibu, tautan untuk daftar hadir dan juga sertifikat dibagikan Mbak Tanti di chat box di kolom chat, di kolom komentar di Zoom. Sekian, terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai ketemu lagi tanggal 25 Juli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Mohon izin, mohon undur diri. Akan saya akhiri sesi Zoom ini. Selamat sore semua. Selamat sore, terima kasih.